Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang perlu diingat menjelang akhir Ramadan. Pertama, kata para ulama, kun rabbaniyan wala takun sya'baniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah pribadi yang selalu menghadirkan Allah di dalam setiap kesempatan kehidupan. Jangan hanya menjadi hamba yang taat di bulan Sya'ban dan Ramadan. Yang kedua, perlu diingatkan supaya kita segera menunaikan atau mengeluarkan zakat. Zakat ada dua, yaitu zakat fitrah maupun zakat mal. Apa itu zakat fitrah? Zakat al-fitri tuhratun lis-shaimin minaz zahabi wa rufas. Zakat fitri atau zakat fitrah itu pembersih bagi orang yang berpuasa dari zahab, perbuatan yang sia-sia, warofas, dan perkataan-perkataan yang tiada berguna. Apa bentuk daripada zakat fitri itu? Kata Nabi SAW, bahan pokok makanan. Jadi sebagaimana kita warga Indonesia, makanan pokoknya adalah nasi, bahan pokok makanannya adalah beras. Berapa yang dikeluarkan? Maka para ulama dalam hal ini ada beberapa pendapat. Satu sok atau satu genggam orang waktu itu, ya, di zaman Nabi SAW, ada beberapa ulama yang menyarankan 2,5 kilogram, ada pula yang 2,75 kilogram. Saran saya supaya lebih aman, maka tidak mengapa kita keluarkan 3 kg. Kelebihannya nanti akan dihitung sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zakat fitrah ini diwajibkan kepada siapa? Kepada siapa saja yang esok hari dia masih punya persediaan untuk makan. Bahkan seorang bayi yang masih di dalam kandungan ibunya, ketika dipastikan bayi itu hidup, maka dia sudah wajib untuk dizakati oleh kedua orang tuanya. Kapan dikeluarkan zakat? Batas maksimalnya adalah ketika atau sebelum orang pergi ke musola. Musola itu tanah lapang yang luas yang digunakan untuk mendirikan sholat Idul Fitri. Kalau kita keluarkan setelah orang pulang dari mendirikan sholat Idul Fitri, maka dia bernilai sodakotun min sodakotin, sedekah-sedekah biasa. Kepada siapa zakat fitrah tadi disalurkan? Kepada fakir, kepada miskin, dan diantaranya adalah mu'allaf fi qulubihim, orang yang dilembutkan hatinya untuk bersahadat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zakat mal. Zakat mal ini ada syaratnya, yaitu haul dan nisab. Kepada siapa saja yang mampu, yang diberikan Allah kemampuan, diberikan Allah harta titipan yang berlebih, kemudian nisabnya sudah melebihi daripada 85 gram emas dan haulnya sudah mencapai 1 tahun, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Dari 97,5%, yang 2,5%-nya kita zakatkan di jalan Allah, kita belanjakan di jalan Allah. Dari harta yang kita miliki tadi, hanya 2,5% saja yang Allah minta. Artinya 97,5%-nya masih milik kita. Ya, jadi tunaikan zakat supaya bisa membantu mereka dalam rangka memperbaiki kondisi ekonominya, dalam rangka mengembangkan usahanya, dalam rangka menghidupi keluarganya. Dan kita pun yang mengeluarkan zakat tidak sedikit pun dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru zakat itu akan mengembangkan harta kita menjadi lebih berkah dan melimpah lagi. Lalu bagaimana kalau haulnya baru di bulan Juni? Bolehkah kita tunaikan zakat di bulan Maret ini, di bulan Ramadan ini? Tidak mengapa. Artinya, kalau kita menunaikan zakat di bulan Ramadan, maka kita mendapatkan 2 kebaikan. Pertama, kita menunaikan zakat. Yang kedua, kita bersedekah di bulan Ramadan. Afdolus sedekah fi Ramadan, kata Nabi. Seafdol-afdolnya sedekah adalah di bulan suci Ramadan. Dan harta itu sifatnya seperti darah, dia harus mengalir, jangan sampai menggumpal. Kalau dia menggumpal, maka akan merusak sistem metabolisme dalam tubuh kita.
Begitu juga harta yang ditahan, maka dia akan mencari celah untuk keluar dari jalannya. Nauzubillah summa nauzubillah. Bisik, rayuan, bujukan setan itu sangat halus. Setan membisikkan supaya kita menahan harta kita. Allah memerintahkan supaya kita membelanjakan harta kita. Yuk kita berzakat, membantu saudara-saudara kita yang fakir, miskin, mu'allaf, saudara-saudara kita yang baru bersyahadat. Mereka butuh perhatian kita, mereka butuh bimbingan kita, dan mereka butuh sedikit motivasi dari kita. Kiranya apa yang kita zakati bisa membantu mereka memperbaiki kehidupannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Jangan lupa berzakat supaya hatinya semakin berkah, hartanya semakin melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke kota Makkah sampainya malam, singgah sebentar ke negeri Yaman. Dari caranya menjawab salam, sepertinya masih kekenyangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala 'alainal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wal awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa li ummati rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Selalu kita memancarkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah hiruk pikuk saudara-saudara kita menyiapkan Idul Fitri. Kita alhamdulillah masih istiqomah untuk menghambakan diri kepadanya di malam ke-26 Ramadan ini. Kiranya setelah Ramadan ini kita tetap istiqomah menghidupkan malam-malam kita dengan sholat berjamaah, istiqomah dengan berinteraksi dengan Al-Quran, dan istiqomah untuk menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat berbingkai salam kita mohonkan agar Allah senantiasa curahkan kepada insan pilihan Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua yang hadir di sini termasuk dalam syafaat beliau nanti. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, jamaah salat Isya Masjid Basyiratul Muslimat, ibu bapak hadirin wal hadirat, kemudian sapa kami kepada media dari Mu'alaf Center Yogyakarta, adik-adik, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Ubur-ubur ikan lele, poros dulur pripun kabare? Sehat? Sehat Bu? Cair, sampun cair THR dereng Bu? Dereng Pak? Napa mentelas? Ya, malam ini malam ke-26 Ramadan. Sebagian dari kita ada yang sedih yang mendalam karena akan ditinggalkan oleh tamu agung. Sebagian ada yang bahagia karena pakaian barunya akan digunakan. Nah, ini biasanya adik-adik, ya adik-adik kecil, anak-anak itu sudah mulai bahagia. Dan sebagian lagi ada yang sedang melihat
tanda-tanda hilal Idul Fitri. Ya, apakah THR sudah keluar atau belum, wallahu alam. Tadi pesan dari takmir, Ustadz, ceramahnya 15 menit ya. Oke, ini sudah jalan 5 menit. Berarti tinggal 10 menit. Kemudian nanti Ustadz setelah ceramah ada sholat iftitah. Iftitah ini nek cerojone warming up, pemanasan. Biasanya kalau saya ngimamin itu ada sholat iftitah, biasanya Pak, itu tarawihnya 1 rakaat setengah juz. Biasanya, apa perlu kita praktekkan? Kalau tidak berarti nanti 1 rakaat 1 ayat. Gitu Pak, sepakat ya? Nggih. Ya, saya mau nyampaikan latar belakang turunnya Lailatul Qadar. Ya, Nabi SAW menceritakan bahwa dulu Nabi menceritakan nanti di surga, kata beliau, ada seorang Nabi itu yang hidupnya sendiri, tidak punya pengikut Pak. Beda dengan Nabi itu yang followersnya sampai sekarang ini 2 miliar lebih pengikutnya. Nabi ini tidak punya pengikut. Nama beliau itu Syam'un Al-Ghazi alaihi salam. Nabi itu jumlahnya ada 135.000, tapi yang wajib kita imanin cuman 25 Nabi dan Rasul. Syam'un Al-Ghazi ini gambaran fisik beliau, kata Nabi, rambutnya itu panjang terurai sampai ke betis. Punya senjata namanya lihal jamal. Liha itu tulang, jamal onta. Jadi punya senjata seperti balung onta. Ya. Cuman beliau tidak punya pengikut, 1 orang pun tidak punya. Kenapa? Ternyata beliau ini Pak, nun sewu kere Pak. Kere Pak. Ya, tidak punya harta, tapi diberikan Allah kekuatan mukjizat di mana tidak ada satu senjata pun yang bisa menembus badannya. Beliau hidup pada waktu di zaman di Bani Israel, berarti keturunannya Nabiullah Ishak ini. Ya, jadi dari sini kita bisa mengambil iktibar bahwa yang namanya harta itu punya peran serta dalam dakwah. Ya, artinya apa? Ketika dakwah itu diiringi dengan ekonomi yang kuat, maka dakwah tadi pun akan berjalan dengan baik. Saya mau beri contoh Pak, di Makkah itu ada seorang agniya, orang kaya bernama Sulaiman Al-Razi. Beliau dikabarkan punya masjid nomor 3 terbesar di dunia, setelah Masjid Al-Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Beliau punya kebun kurma, kabarnya terluas di dunia. Dan kabarnya beliau punya bank syariah terbesar di dunia. Harta beliau itu beliau habiskan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang sedang umroh dan sebagainya, jadi ngasih makan. Ya. Saking banyaknya hartanya itu sampai bingung beliau menghabiskan. Itu Sulaiman Al-Razi. Di Indonesia ada namanya Muhammad Abdullah. Beliau ini membangun 1000 masjid Pak. 1000 masjid. Dan kabarnya beliau ini sederhana. Mobilnya cuman Grand Livina Pak, seperti yang terparkir di timur masjid itu, AB 1491 ya. Nah, Grand Livina abu-abu Pak. Tapi beliau punya masjid, mendirikan masjid 1000. Bayangkan kalau satu masjid menghabiskan dana 1 miliar sudah berapa ya? Ya, sudah hampir 1 triliun. Kemudian di masjid Pak, di masjid itu pernah kejadian di luar Jawa. Ada satu masjid yang sepi Pak jamaahnya, sepi Pak. Kalau masjid Basiratul Muslimat insya Allah ramai terus. Saking ramainya sampai di luar rumah, sambil sholat di rumah. Jadi ada seorang pedagang rumah makan katakan, menyampaikan kepada takmir, Pak,
tolong sampaikan nanti malam maghrib siapa saja yang sholat, kata beliau, akan saya kasih makan 1 kotak dan uang 100.000. Akhirnya oleh takmir diumumkan, Bapak Ibu, bagi siapa saja yang nanti malam datang sholat maghrib akan disediakan nasi kotak plus uang 100.000. Jenengan ngerti Pak, waktu asar masjidnya pun kebak Pak, rame. Biasanya nggak ada jamaah, tapi begitu diumumkan yang datang dapat amplop 100.000 plus nasi kotak, rame. Bahkan ada seorang jamaah yang dorong-dorong pintunya nggak kebuka, ternyata pintunya sliding, digeser. Ini menunjukkan bahwa sudah berapa puluh tahun dia nggak ke masjid, gitu ya. Itu Pak. Bahkan kalau kita sedang ngumpul-ngumpul Pak, Nun Sewu, di situ ada orang kaya. Tiba-tiba orang kaya ini Pak Nun Sewu, mohon maaf, ngentut Pak, ngentut. Lalu dia ngendiko, Pak Nun Sewu Pak, saya keceplosan ngentut. Kira-kira dimarahin boten Pak? Boten Pak. Apa yang dijawab? Apa kata yang di sekitar? Oh ndak apa-apa Pak, kentut jenengan hikmah bagi kami, katanya. Bayangkan kalau yang kentut itu Pak Nun Sewu Pak, orang kere Pak, meski diseneni Pak. Artinya harta itu punya peran besar dalam dakwah. Beda Bu, ya. Jadi harta ini punya peran dalam dakwah. Itulah kenapa Nabi menyatakan apa? Sebaik-baiknya pertolongan dalam dakwah itu adalah harta. Dan sebaik-baiknya harta ketika dia berada di tangan orang yang beriman. Kenapa? Orang yang beriman ketika Allah berikan harta, dia jadikan harta itu sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, bukan sebagai hijab penghalang dia. Nah, dari Nabi Sam'un Al-Ghazi tadi, ya, Nabi Sam'un, beliau ini Pak, itu menghalangin kezaliman raja waktu itu, raja zalim. Ya. Nah, karena nggak ada pengikut, akhirnya raja zalim tadi ini mencari tahu ke istrinya. Nama istrinya itu Dalian. Wahai Dalian, coba jenengan cari tahu apa kelemahan dari suamimu itu. Dicari tahu. Sam'un Al-Ghazi sudah berjanji kepada Allah tidak akan menceritakan kelemahannya kepada siapapun, karena itu akan menzolimi dirinya sendiri. Dicari tahu Pak, ternyata di dalam gulungan rambutnya ini ada seuntai rambut yang kalau dipotong maka hilang semua kekuatannya. Diceritakan kepada istrinya. Akhirnya begitu malam tidur beliau, dicarilah untalan rambut tadi, dipotong, ternyata betul Pak, hilang kekuatan beliau. Jadi kadang-kadang setan itu menjerumuskan seorang suami lewat sinten Pak? Lewat istri. Sudah cukup gajinya 1,8 miliar per bulan, tapi tesih ngoplos pertalite. Kenapa Bu? Karena bisikan istri. Lho Pak, sebelah pun ganti mobil, awake dhewe sing ngangge Supra X. Nun sewu sing ngangge Supra X Pak. Ya, jadi kadang-kadang setan itu ketika Nabiullah Adam digelincirkan setan itu melalui apa? Melalui Siti Hawa. Akhirnya Pak dipotong, hilang kekuatannya, disampaikan kepada raja. Ditangkaplah si Nabi tadi, Nabi Sam'un Al-Ghazi, dibawa ke istana, diikat tangannya, diikat kedua kakinya. Nun sewu Pak, matanya dilukain, buta beliau. Selama 7 hari di dalam istana, tidak diberi makan, tidak diberi minum, hilang tangannya, hilang kedua kaki. Seolah-olah raja tadi kepingin Nabi Sam'un ini meninggal secara perlahan. Akhirnya atas kebaikan Allah, malaikat Jibril diutus Pak. Di malam itu, selama 7 malam itu, Nabi Sam'un terus beristighfar. Diterima taubatnya. Kenapa? Kita tahu apa yang kita taubati. Ada orang yang beristighfar tapi tidak tahu dosa apa yang sedang ditaubati. Maksudnya begini Pak, ada orang istighfar neng tesih ngerasani Pak,
Astagfirullahaladzim, Ustaz. Tapi saya ngerasa nih kue lebaran tetangga. Kayaknya kira enak aja boleh, mending neng kono gitu ya. Nah, ini nggak betul. Supaya taubat kita diterima Allah, kita tahu dulu dosa apa yang barusan kita lakukan atau dosa apa yang sedang kita taubati. Dengan begitu maka Allah akan ampuni dosa kita. Datang malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabiullah Syam'un, wahai Syam'un, aku diutus Allah untukmu. Kau minta apa? Apa kata beliau? Saya minta kekuatan saya dikembalikan dan tubuh saya dikembalikan secara utuh. Tangan yang hilang tadi, kaki yang hilang tadi, Pak, karena mukjizat itu kan di luar akal sehat kita, Pak. Air saja bisa dibelah loh. Matahari bisa dibelah dengan jari, itu mukjizat. Dikembalikan Allah tangan beliau, kakinya dikembalikan utuh, kemudian kedua bola matanya dikembalikan, dan biiznillah kembali kekuatannya. Dia minta ampun sama Allah. Ditariklah ini rantai, hancur berantakan itu istana. Semua yang ada di situ mati berkelimpangan, termasuk istrinya, termasuk istri Syam'un. Lalu setelah itu beliau pun bertobat kepada Allah. Ya Allah, saya akan menebus dosa-dosa saya dengan cara di siang harinya saya akan menolak kebatilan selama 1000 bulan, dan di malamnya saya akan beribadah kepadamu selama 1000 bulan. Mendengar kisah ini, sahabat pun langsung lemah. Ya Rasulullah, rasa-rasanya tidak mampu kami melakukan ibadah selama 1000 bulan. Lalu Nabi ngendikan apa? Cari dia di 10 terakhir di bulan Ramadan. Kalau kau dapatkan malam Lailatul Qadar, maka engkau sama melakukan ibadah seperti yang dikerjakan oleh Nabiullah Syam'un. Puncak dari Ramadan ini apa? Mengembalikan kita kepada fitrah. Fitrah kita itu apa? Suci dan punya potensi untuk bertauhid. Suci kembali seperti bayi. Jenengan kan, kita kan mantan bayi Pak ini. Gitu Pak, mantan-mantan bayi. Ya, yang sudah sepuh ini pernah menjadi bayi. Yang bayi belum tentu menjadi sepuh. Malam ini saya beruntung Pak, komplit. Kapan itu saya ngisi pengajian tarawih, itu jamaahnya Pak 70 tahun ke atas dan 7 tahun ke bawah Pak. Yang 70 tahun ke atas diam sediam-diamnya, yang 7 tahun ke bawah ribut seribut-ributnya Pak. Jadi waktu saya ceramah ada yang tawaf, lari-lari kecil, ada yang sa'i Pak, keliling-keliling. Akhirnya saya selesaikan ceramahnya. Malam ini alhamdulillah tenang, saking tenangnya sampai tertidur. Baik Pak. Nah, puncak dari Ramadan kita kembali suci. 3 sifat bayi. 1, perhatikan bayi Pak. Kalau kita kasih sesuatu, dia pernah nolak mboten? Tidak pernah. Pernah dia berburuk sangka? Tidak pernah. Begitulah juga kita sebagai seorang hamba, tidak usah berburuk sangka terhadap pemberian Sang Maha Pencipta. Takdir Allah kita terima dengan qadarullah wa ma sa'a fa'al. Kedua, bayi itu Pak perhatikan, kalau sedang bermain, dia akan fokus dengan mainannya. Tidak pernah dia mengganggu teman bermainnya. Begitu juga kita sebagai seorang hamba, fokus dengan urusan ibadah kita. Tidak usah kepo mencari tahu urusan pribadi orang lain. Yang ketiga Pak, bayi itu tidak pernah risau memikirkan apa yang harus aku makan hari ini. Pernah Pak, bayi Pak risau Pak? Tidak pernah Pak, karena sudah ada yang menyiapkannya. Siapa Pak? Ibu dan bapaknya. Begitu juga kita Pak, seorang hamba yang sudah tawakal Allah, jangan pernah kita risau terhadap rezeki Allah. Tugas kita cuma bekerja maksimal, hasilnya nanti Allah yang akan menunaikan, akan memikirkan. Mudah-mudahan bermanfaat Pak. Nun sewu ini sudah lebih dari 15 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya kehadiran kami di sini. Kalau ada kurangnya saya mohon dimaafkan. Kalau ada lebih mohon dikembalikan. Sebelumnya saya mau ada pantun Pak ini. Ke Tanjung Katung kita berlayar, Parangtritis kota pesisir. Di akhir Ramadan teruslah beristighfar,
meski THR tak kunjung cair. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.